Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dava Record. Pada video kali ini kita melanjutkan lagi belajar bahasa Korea. Nah, gimana teman-teman, sudah hafal konsonan, vokal, bisa baca? Nah, sekarang kita coba lanjutkan lagi pembelajarannya, belajar bahasa Korea. Untuk targetnya kita awal-awal belajar bahasa Korea yaitu hafal vokal dan konsonan, bisa membaca dan menulis, tahu bagaimana perubahan bunyi, kemudian hafal bilangan Korea, hafal bilangan Sino dan satuannya, hafal kosakata dan hafal kosakata sehari-hari. Nah, bagaimana nanti isinya, kita lanjutkan ke proses membaca ya. Di video sebelumnya kita belajar menulis Hangul, tapi tulisan bahasa Korea yang tulisan bahasa Indonesia yang dibuat dengan Hangul. Nah, ini judulnya di sini adalah Yonsep atau latihan ya. Latihan yang pertama ini adalah latihan membaca. Silahkan teman-teman coba membaca beberapa kalimat di sini ya. Nah, ini mulai yang pertama di sini ada tulisan gereja, gereja. Yang selanjutnya ada tulisan Korea, itu sistem. Ini melamar, kalau dibunyikan menjadi melamar gitu aja, melamar. Nah, biasanya akhiran R itu ditambahkan dengan bunyi vokal E, jadi bacanya melamar. Dengan syarat, nah S kalau di akhir kata itu berubah menjadi T, jadinya syarat. Ini utama harus. Nah, ini kan harus, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan tulisannya harus ya. Jadi kalau dibuat menjadi Hangul jadinya harus. Ini kan tulisan Indonesianya adalah harus. Nah, kalau dipecah menjadi tulisan Hangul jadinya harus seperti ini. Nah, ini silahkan coba teman-teman baca mulai dari awal. Kalau bacanya sudah cepat, artinya teman-teman sudah hafal tulisan Hangul dan penggabungan dengan vokal. Lulus, ujian, lulus, butuh belajar. Nah, ini butuh belajar, ini sebenarnya tulisan butuh. Kalau dalam bahasa Korea H di akhir itu kadang disamarkan, akhirnya tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Jadi butuh belajar. Dan lulus tidak tidak jaminan berangkat. Hanya yang beruntung dan yang sabar yang bisa berangkat. Nah, mungkin orang yang beruntung itu Anda bisa bekerja ke Korea dan membahagiakan keluarga. Amin. Nah, ini adalah tulisan bahasa Indonesia yang dibuat Hangul, bukan bahasa asli Korea. Jadi ini tulisan bahasa Indonesia yang dibentuk menjadi Hangul, bukan bahasa asli Korea yang dibahasakan bahasa Indonesia, tidak ya. Jadi selanjutnya yang aliannya berikutnya nah, ini kontrak kerja di Korea adalah, ini H di akhir diganti biasa ya, disamarkan jadinya adalah 3 tahun jika
tempat kerja terakhir bisa memperpanjang, maka bisa tambah kontrak 1 tahun 10 bulan. Setelah itu jika kita tidak pindah tempat kerja, kita bisa mengajukan re-entry. Jadi di Korea itu kalau misalnya kerja 3 tahun kemudian diperpanjang kontraknya setahun 10 bulan dan belum pernah pindah pabrik, itu bisa ada istilah re-entry ya. Jadi bisa ke Korea lagi tanpa mengikuti ujian, jadi langsung bisa ke sana lagi. Kembali ke Korea tanpa ujian. Kalau kita kerja di Korea, kita harus pintar menyimpan uang. Jangan sampai kita kerja keras tapi uang tidak ada. Biaya hidup di Korea itu murah, tapi kalau sering belanja dan tidak kontrol kita jadi boros. Kalau kerja di Korea jangan jadi ilegal, apalagi jika umur masih muda. Jaga kesehatan. Finish. Setelah selesai kontrak harus pulang. Jika kamu ilegal, maka kamu tidak bisa berangkat lagi ke Korea dan bisa merugikan orang yang antri proses ke Korea. Kasihan mereka, mungkin salah satunya keluarga kamu. Nah, ini adalah tulisan bahasa Indonesia yang dibuat Hangul ya, jadi bukan terjemahannya. Nah, sekarang yang berikutnya di sini latihan baca. Nah, kalau di sini adalah sudah berbentuk bahasa Korea. Ini 저는 saya 인천에 있는 공장에서 일합니다. Kalau kita artikan 저는 itu saya, 인천에 di Incheon, 있는 ada 공장에 pabrik, 일합니다 bekerja. Jadi saya bekerja di pabrik di Incheon. Jadi kalau dalam bahasa Korea itu penerjemahnya tidak langsung dari sini berurutan ya. Jadi dari sini habis itu ke sini dan balik ke depan. Jadi saya bekerja di pabrik di Incheon. 우리 공장에서는 pabrik kita 약병과 술병 그리고 음료수병 같은 여러 가지 유리병을 만듭니다. Nah, kalau misalnya kosakatanya ini sudah terlalu panjang, nah nanti di pembahasan berikutnya akan kita pelajari kosakata dari kegiatan sehari-hari, kemudian nanti masuk ke tahap selanjutnya. Ini masih awal-awal, kita latihan membaca dulu, belum sampai pengertiannya ya, yang sederhana saja dulu. Nanti kalau misalnya kita sudah bisa membaca Hangul dengan lancar, ini kita pelajari tentang bahasa Korea mulai dari bab 1 sampai bab 60. Ini bisa teman-teman aplikasikan untuk persiapan ujian. Kalau misalnya ini sudah lolos semua, teman-teman bisa mengikuti ujian. Jadi bahan ujian yang EPS itu kalau ini sudah hafal, khatam semua, insya Allah nanti pas ujiannya diberi kemudahan. Ini mulai dari tahap awal, nanti kita pelajari bersama di sini.
Tapi sekarang kita belajar membaca terlebih dahulu untuk yang masih proses awal belajar bahasa Korea. Yang sudah lancar hafal ya tinggal melanjutkan latihan-latihan soal dan sebagainya untuk menambah kosakata dan sebagainya. Ini kita lanjut lagi membacanya. Jadi ini sudah bahasa Korea asli ya. Jadi sampai mandel lidah. lanjut lagi. 제 친구도 저와 같은 공장에서 일하는데 이번 달에 우리는 근무 시간이 서로 달라서 만날 수가 없었습니다. 저는 아침 7시부터 오후 3시까지 일하고 제 친구는 오후 10시부터 밤 10시까지 일했습니다. 일하는 시간에 다르니까 만나서 같이 이야기를 하거나 놀 시간이 별로 없었습니다. 다음 달에는 근무 시간이 같다면 좋겠습니다. 린 씨는 베트남 사람입니다. 한국 남자와 결혼해서 지금 한국에서 살고 있습니다. 그러지만 아직 한국말은 잘 모릅니다. 친구들과 멀리 통하지 않아서 불평할 때도 있습니다. 텔레비전을 보거나 영화를 볼 때도 내용을 몰라서 담담합니다. 그런데 요즘 구청이 colony major를 위한 한국어 프로그램에서 한국어를 배우고 있습니다. 일주일에 2번 월요일과 목요일 제년에 무료로 배웁니다. 한국어뿐만 아니라 한국 문화도 배워서 좋습니다. lanjut lagi di bawahnya. 저는 자동차를 만드는 공장에서 일합니다. 보통 하루에 8시간 근무하지만 일이 많을 때는 야근도 합니다. 무거운 공구를 뜯고 일해야 하기 때문에 어깨와 허리가 아플 때가 많습니다. 그래서 우리 공장 사람들은 일은 시작하기 전 과일에 끝난 후에 당근에 10분간 목환발, 허리, 어깨를 풀어주는 제조를 합니다. 이렇게 운동을 하고 나면 몸이 가벼워지고 피로가 풀리는 것 같습니다. Nah, itu adalah latihan membaca tulisan Korea sudah bahasa Korea asli ya. Nah, mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Silakan teman-teman coba pelajari mulai dari menulis, membaca, dilancarkan. Kalau sudah, nanti kita belajar tentang artinya yang kita pelajari tadi ya. Jadi nanti kalau sudah paham betul bagaimana mudah membacanya, kita mulai mengartikan kata demi kata seperti itu. Nanti misalnya tulisan Hangul Ikhagi, ini belajar bahasa Korea diartikan di bawahnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga video pembelajaran bahasa Korea pada hari ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga yang sekarang lagi berjuang diberikan kemudahan, bisa lulus ujian dan bisa berangkat ke Korea. Untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.